Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarti dari Prodi Sosiologi. Saya mahasiswi Sipol Raja Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pemikiran Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, sebuah kota di Jerman, dekat perbatasan dengan Prancis di tahun 1818. Lahir setelah Perang Napoleon, dan setelah David Ricardo meluncurkan bukunya, yaitu Prinsip Ekonomi Politik. Dia merupakan pemilik ideologi komunis yang sekaligus merupakan teoretikus kapitalisme besar. Bukan hanya ekonomi, namun juga seorang filsuf, sosiologis, dan seorang revolusioner. Merupakan seorang profesor dalam berbagai ide yang revolusioner. Merupakan seorang profesor dalam berbagai ide yang revolusioner yang menginspirasi pemikir lainnya. Setelah menyelesaikan gelar PH di dalam filsafat pada tahun 1841 di Bonn, Berlin, dan Jerman, maka dari sinilah karir Karl Marx dimulai. Pemikiran Karl Marx merupakan adopsi antara filsafat Hegel, Prancis, dan juga pemikiran dari David Ricardo atau pemikir teori ekonomi klasik. Sejarah berproses di mana ide yang diterima akan dieksis atau tesis, namun segera akan berkontradiksi dengan oposisinya, yang kemudian melahirkan antitesis. Peristiwa ini akan terus berulang, sehingga konflik-konflik ini akan meniadakan hal yang berproses menjadi lebih baik. Karl Marx dengan teman-temannya membantunya, yaitu Friedrich Engels, pada tahun 1820 sampai 1895 menerbitkan sebuah buku dan Kapital yang isinya lebih sedikit tentang bagaimana ekonomi sosial atau komunis diorganisasikan. Yang kemudian disusul buku Manifesto Komunis pada tahun 1848 yang berisikan daftar karakter pendek alamiah komunis, di mana suprastruktur yang berfungsi untuk membuat relasi yang diproduksi oleh historis atau seni, sastra, musik, filsafat, hukum, agama, dan bentuk budaya lain yang diterima oleh masyarakat. Prinsip-prinsip komunis modern dalam bukunya ini, yang pertama, pengenalan melepaskan harta tanah dan menerapkan tanah untuk tujuan-tujuan masyarakat. Yang kedua, pengenaan pendapat yang bertingkat. Yang ketiga, pengangkat seluruh hak-hak yang bertingkat. Yang keempat, mengembalikan kekayaan seluruh emigran dan para penjahat atau pemberontak. Yang kelima, sentralisasi kredit pada negara melalui bank nasional dengan modal negara dan memonopoli eksklusif. Yang keenam, sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Yang ketujuh, meningkatkan pabrik dan alat-alat produksi yang dimiliki oleh negara, menggarap tanah dan meningkatkan guna tanah yang sesuai dengan perencanaan. Karl Marx percaya pada kapitalisme. Terjadi ketersaingan atau alienisasi manusia dan dirinya sendiri. Kekayaan pribadi dan pasar tidak memberikan nilai dan arti pada mereka yang membuat manusia dari diri mereka sendiri. Hasil yang memuaskan pasar, khususnya pasar tenaga kerja, menjauhkan kemampuan
kemampuan manusia untuk memperoleh kebahagiaan sejati, karena ia menjauhkan cinta dan persahabatan. Dia berpendidikan dalam ekonomi klasik, menerima pasar tanpa memperhatikan kebanggaan pribadi, dan mempengaruhi keberadaan pasar pada manusia, karena sangat penting untuk mengetahui hubungan guna pribadi, ketamakan perburuhan modal dan kekayaan tanah antara perpindahan dengan kompetisi nilai dan dievaluasi manusia, monopoli kompetisi, dan lain-lain. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.